Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada saat-saat masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk kita terus belajar. Nah, saya Vandan Rizky Pamuji akan bantu kalian untuk belajar. Tapi, hari ini belajar apa ya? Oke, kita akan lihat. Yes. Nah, today kita akan mempelajari tentang Teorema Vieta. Nah, di sini Dialma Vita ada di bab apa? Itu ada di bab polinomial, di mana kalian akan mempelajarinya terutama untuk kelas 11 SMA di matematika peminatan. Nah, untuk hari ini apa aja yang kita akan pelajari? Pertama, teorema Vita kita akan membedakan yang pertama tentang teorema Vita berderajat 2 atau pada persamaan kuadrat. Yang kedua, teorema Vita untuk yang berderajat ketiga. Yang terakhir kita akan ngebahas bukan ngebahas makan ya. Di sini adalah ngebahas soal tentang teorema Vita agar kita semakin cerdas dan memahami tentang kegunaan teorema Vita hari ini. Oke, kita langsung aja untuk yang pertamanya. Untuk teorema Vita yang pertama adalah persamaan kuadrat. Jadi teorema Vita pada persamaan kuadrat di sini dulu pernah dipelajari pas kelas SMP kelas 9. Nah, di sana itu kalau gurunya saya ya kita akan mempelajari tentang HJUHK, nama lainnya yaitu hasil jumlah dan hasil kali. Nah, teorema Vita tersebut adalah apa sih? Teorema Vita itu ya, teorema Vita teh jadi dia adalah suatu rumus-rumus yang membantu kita untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan jumlah dari hasil kali atau hasil jumlah suatu akar-akar persamaan. Nah, kan kalau udah SMP atau SMA kan pasti akan banyak huruf yang menyerang di matematika ya. Nah, di situ tuh banyak persamaan. Kita akan mencari nilai-nilai biasanya X. Nah, X itu kalau misalkan pada persamaan kuadrat itu ada akar-akarnya. Nah, di sini kita akan membahas kembali untuk mengingat kembali tentang teorema Vita pada persamaan kuadrat atau dulu mah hasil jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, kita cek. Di sini bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 akan memiliki dua buah akar persamaan yaitu x1 x2. Nah, sesuai dengan ini teorema Vita akan membantu kita untuk mencari kalau ada x1 tambah x2 itu akan menghasilkan nilai jadi negatif b per a, dimana a itu dari ax kuadrat jadi angka depannya x kuadrat, b itu depannya x, dan c itu yang nggak ada x-nya sama sekali. Dan kalau kita kalikan akar-akar persamaannya x1 kali x2 yaitu sama dengan c per a. Nah, agar mempermudahnya kita akan menggunakan contoh. Contoh di sini x kuadrat tambah 7x tambah 5 sama dengan 0. Nah, misalkan kita ingin mencari berapakah x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Kalau dulu kita mah memfaktorkan lah ya, gampang. Hanya kalau kita lihat soal di sini x kuadrat tambah 7x tambah 5 sama dengan 0 berarti dikalikan 5 ditambahkan 7. Ada gitu. Aduh, pusing. Kalau kita memfaktorkan kita nanti bakal pakai rumus ABC. Jauh. Kemudian apa tuh namanya? Lama. Nah, agar mempercepat kita bisa menggunakan teorema Vita di mana kita bisa menggunakan x1 tambah x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Tapi sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Kita cek. A-nya 1 karena depannya x kuadrat itu adalah angka 1. Kemudian B-nya 7 dan C-nya adalah 5. Kita lihat dari contoh soalnya. Nah, kalau udah kita udah tahu A, B, C-nya tinggal kita masukkan untuk mencari X1, X2. X1 tambah X2 berarti sama dengan min B per A atau negatif 7 per 1 yaitu negatif 7. Dan untuk yang X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 5 per 1 atau sama dengan 5. Nah, kalau kayak gini kan gampang banget kan. Ini dulu pernah banget di kelas 9 untuk mencari hasil jumlah dan hasil kali. Nah, sekarang kita akan naik level di mana ini udah berderajat 2 atau pada persamaan kuadrat. Kita akan naik level untuk yang berderajat 3. Nah, di sini berderajat 3 bentuk umumnya adalah ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0. Karena dia berderajat 3, maka dia akan memiliki 3 buah
akar persamaan, yaitu X1, X2, X3. Oleh karena itu, kalau tadi kan pada saat persamaan kuadrat cuma ada dua akar ya, sehingga hanya ada dua variabel, yaitu X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Karena ini ada 3, X1, X2, X3, maka akan menjadi 3 rumus yang akan kita pelajari, yaitu pada saat kombinasi satu akar, yaitu X1 tambah X2 dan tambah X3, itu min B per A. Jadi urutannya gini ya, ini kan AX pangkat 3 nih. Nah, setelah AX kan BX, jadi dia akan negatif dulu, jadi negatif B per A, dimana kombinasi pertama yaitu kombinasi cuma satu, yaitu X1 tambah X2 tambah X3, yaitu menjadi min B per A. Kemudian apa sih kombinasi keduanya? Jadi kombinasi kedua tuh ini kan cuma satu nih, yang keduanya tuh kayak gini, X1 kali X2. Kemudian gantian, nah, cuma berdua kan, X1 udah sama X2, sekarang gantian X1 sama X3, berarti X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah yang belum ini lagi, bertemu lagi, yaitu X2 dan X3, sehingga X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 sama dengan C per A. Nah, urutkan nih setelah B kemudian C, tapi ingat dari negatif kemudian positif. Kemudian muncul lagi nih untuk kombinasi 3, yaitu X1, X2, X3, langsung 3-3-nya, yaitu menjadi min D per A. Jadi urutan polanya dari B, C, D semuanya dibagi A, kemudian minus, positif, minus. Ini juga akan berlaku mungkin nanti kalian akan mempelajari untuk yang berderajat 4, berderajat 5 dan seterusnya, cuma tidak akan terlalu kita bahas di video ini. Itu sama aja, dari B, C, D, E, F semuanya urut, kemudian dibagi A semuanya, kemudian urutannya negatif, positif terus. Oke, kalau gitu next ya. Nah, contohnya, misalkan saya memiliki persamaan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan 0. Saya ingin mencari misalkan ketiga kombinasi tersebut dari X1 tambah X2 tambah X3, X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3, dan X1 kali X2 kali X3. Kita akan mencarinya satu-satu ya. Cuma ingat tadi apa? Harus tahu dulu A, B, C, D-nya. Oke, nice. Nah, di sini ada A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan negatif 4. Oh iya, D-nya lupa, D-nya 7. Dimana urutannya dari X pangkat 3 itu A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian D. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke rumus dari teorema Vita, di mana X1 tambah X2 X tambah X3 sama dengan min B per A, atau negatif kurung buka negatif 6 per 2. Negatif ketemu negatif jadinya positif, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 X3 sama C per A, yaitu negatif 4 per 2, yaitu negatif 2. Dan terakhir, X1 X2 X3 sama dengan min D per A sama dengan negatif 7 per 2. Nah, di sini udah dapat semuanya, berarti udah selesai. Nah, inilah teorema-teorema Vita yang dipakai biasanya, terutama kalau kalian SMA kan sering memakai derajat 3 dan seterusnya. Hanya derajat 3 ke atas. Kalau derajat 2 biasanya dipakai untuk yang di SMP. Nah, apakah semua soal akan semudah ini? Oh, enggak. Kita akan ngebahas, tapi mungkin kita akan bahas satu soal dulu aja. Mungkin untuk soal-soal lainnya akan di video yang lain. Cuma kita akan ngebahas soal yang akan sering banget muncul. Nah, soalnya seperti apa? Kita akan cek dulu. Kita akan ngebahas. Diketahui X1, X2, dan X3 adalah akar persamaan dari X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, tentukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Kalau tadi kan kita udah dapet rumusnya, tinggal pakai ya. Tapi kalau di sini kan di X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 dan X3 pangkat 2, kita nggak ada rumusnya gitu loh. Nah, berarti kalau kita tidak ada rumus yang diketahui dari yang sudah teorema Vita yang kita pelajari, kita akan mencari rumus sendiri. How? Ya, langkah pertama sama seperti tadi, kita harus cari dulu A, B, C, dan D. Dimana dari soal X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 3, dan D-nya 1. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita bantu? Sama kayak tadi, kita akan gunakan rumus-rumus tadi untuk mencari
X1 tambah X2 tambah X3 yang hasilnya 2. X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 hasilnya 3. Kemudian X1 X2 X3 yang hasilnya negatif 1 dengan cara seperti yang contoh sebelumnya. Nah, di sini agar mempermudah kita mengerjakan, saya sudah mengubah beberapa ini menjadi warna yang berbeda-beda. Ada hijau, ada pink, ada coklat. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah selanjutnya, di mana kita akan kita akan menggunakan apa yang kita ketahui untuk mencari apa yang diinginkan di soal, karena kita nggak tahu tuh rumus apa yang dipakai untuk di soal. Nah, kita butuh bantuan yang lainnya. Kita akan cek bantuannya. Nah, tadi kan soalnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat kan? Itu nggak ada di rumus tadi. Berarti kita perlu bantuan untuk bisa memunculkan kuadrat. Kita akan menggunakan X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan. Why? Karena X1 tambah X2 tambah X3 tadi ada di rumusnya. Yang tadi berwarna hijau. Mungkin kan bisa sedikit, kalau misalkan masih bingung, bisa diputar kembali untuk ke belakang, di mana di sini warna hijau, jadi akan mempermudah kita, di mana X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan, artinya X1 tambah X2 tambah X3 dikali X1 tambah X2 X3. Nah, kita akan menggunakan perkalian pelangi yang dulu pernah diajarin di SMP berarti ya. Nah, karena kalian pintar-pintar, saya akan langsung menunjukkan hasil perkalian pelanginya, di mana X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan akan muncul X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah 2 X1 X2 tambah 2 X1 X3 tambah 2 X2 X3. Nah, di sini udah muncul nih apa yang diinginkan di soal. Yang berwarna merah itu. Oke. Tapi yang berwarna merah ada temennya, yaitu 2x1 x2, 2x1 x3 dan 2x2 x3. Biar temennya biar x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat itu sendirian, yang temennya warna hitam ini saya akan pindahkan ke sebelah kiri, sehingga semuanya akan menjadi negatif. Dan karena ada kesamaan, sama-sama ada angka 2 semuanya, angka 2 nya saya akan keluarkan, sehingga muncul X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat dikurangi 2 kurung buka X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 kurung tutup. Itu akan menghasilkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan X3 kuadrat. Wow. Di sini kita sudah tahu bahwa kita akan mencari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan tambah X3 kuadrat. Ternyata rumusnya seperti ini. Tapi biar nggak bingung, kita akan tukeran tempat. Jadi yang diinginkan soal di sebelah kiri, yang kita akan otak-atik di sebelah kanan. Oke, saatnya berpindah. Sip. Sehingga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat akan muncul seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu yang X1 tambah X2 tambah X3 dan yang X1 kali X2 tambah X1 kali X3 dan tambah X2 kali X3 itu menggunakan teorema Vita yang tadi kan, yang sudah kita cari. Nah, kita tinggal substitusikan apa yang sudah kita ketahui, sehingga akan muncul bahwa hasil dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dari hasil yang sudah kita cari tadi. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung 2 kuadrat hasilnya menjadi nice, 4, kemudian 2 kali 3 adalah 6, sehingga akan muncul 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6 hasilnya adalah pinter, negatif 2. Sehingga kalau diinginkan di soal adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat, hasilnya akan negatif 2. Yeay, pinter, luar biasa kalian. Nah, di sini adalah salah satu contoh soal yang sering muncul. Akan banyak tipe-tipe soal yang menggunakan teorema Vita, di mana kalian bisa mempermudah mencari atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hasil kali atau hasil jumlah suatu akar-akar tanpa harus memfaktorkannya untuk mencari akar-akar tersebut. Oke, terima kasih untuk hari ini, dan semoga kalian bisa memahami video tersebut. Makin pintar, stay healthy, dan bye. Tunggu video berikutnya. Dadah.